Sejarah Indonesia itu tidak terlepas dari perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Kesultanan Aceh Darussalam. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, perkembangan kerajaan Islam di Indonesia dilihat dari Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Ternate dan Tidore, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram, Kerajaan Banten, Kerajaan Cirebon, dan Kerajaan Goa di Sulawesi Selatan. Kerajaan Aceh berdiri terkait dengan runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai yang bersatu dengan sejumlah daerah di sekitarnya. Kerajaan ini berdiri pada awal abad ke-16 bersamaan dengan datangnya armada Portugis ke Malaka. Raja pertama Kerajaan Aceh Darussalam adalah Sultan Alauddin Ali Muhayyad Shah. Ibu kota terletak di Kutaraja, sekarang disebut Kota Banda Aceh, yang menjadi pusat kegiatan politik, ilmu pengetahuan, dan bandar transit di Asia Tenggara. Lantas, tahukah kamu apa sajakah faktor pendukung Kerajaan Aceh berkembang pesat dan apa pula faktor yang menyebabkan kemundurannya? Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Kerajaan Aceh memiliki wilayah yang luas. Selain itu, juga mampu melakukan perdagangan ke wilayah Cina, India, Gujarat, Timur Tengah, sampai ke Turki. Selama 30 tahun Sultan Iskandar Muda berkuasa, mampu menekan perdagangan orang-orang di Eropa. Sultan Iskandar Muda juga berhasil menerobos jalur perdagangan Portugis mulai dari Selat Malaka sampai ke Teluk Persia. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh berkembang pesat menjadi kerajaan besar. Beberapa faktor pendukung kerajaan Aceh berkembang pesat yaitu letak ibu kota Aceh strategis di pintu gerbang pelayaran dari India dan Timur Tengah yang akan ke Malaka, China atau ke Jawa. Pelabuhan Aceh yaitu Pelabuhan Uleleng memiliki persyaratan baik sebagai pelabuhan dagang. Daerah Aceh kaya akan tanaman lada sebagai mata dagang ekspor yang penting dalam mengadakan perdagangan internasional. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis menyebabkan pedagang Islam banyak yang singgah ke Aceh, apalagi setelah jalur pelayaran beralih melalui sepanjang barat Sumatera. Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636 dan digantikan menantunya Sultan Iskandar Sani yang berkuasa pada tahun 1636 hingga 1641. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Sani, Kerajaan Aceh justru mengalami kemunduran. Sultan Iskandar Sani dinilai kurang memiliki kepribadian dan kecakapan yang kuat dalam pengelolaan Kerajaan Aceh. Pengawasan kepada para panglima yang mengurusi perdagangan mengendur. Daerah yang jauh dari pemerintah pusat kurang setia terhadap Sultan. Akhirnya pada awal abad ke-20, Kerajaan Aceh dapat dikuasai oleh Belanda. Faktor penyebab kemunduran Kerajaan Aceh antara lain disebabkan: pertama, kekalahan Perang Aceh melawan Portugis di Malaka pada tahun 1629 yang menimbulkan korban jiwa dan harta benda, yaitu kapal-kapal yang cukup besar. Kedua, tokoh pengganti Sultan Iskandar Muda kurang cekap. Ketiga, permusuhan antara kaum ulama penganut ajaran Syamsuddin As-Sumatrani dan penganut ajaran Nuruddin Al-Araniri. Keempat, daerah-daerah yang jauh dari pemerintahan pusat melepaskan diri dari Aceh, seperti Johor, Perlak, Pahang, Minangkabau, dan Siak. Dan kelima, pertahanan Aceh lemah sehingga bangsa-bangsa Eropa lain berhasil mendesak dan menggeser daerah perdagangan Aceh yang berakibat perekonomian Aceh makin lemah. Demikianlah liputan Bahasa News. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan wawasan untuk kita semua.
Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.